Panci yang ketiga, Pak Guru isi dengan berapa gelas satuan ini sudah? 5 satuan. 5 gelas satuan. Nah, ini saya tambah lagi sehingga panci 1 ini diisi 3 gelas satuan. Panci 2 diisi dengan 2 gelas satuan. Dan panci 3 diisi dengan 6 gelas satuan. Oke, ini diisi dengan berapa gelas satuan itu? 3 satuan. Ini isinya sama 3 satuan. Jadi volume air dalam panci 1 itu sama dengan 3 gelas satuan. Kemudian volume air pada panci 2 berapa itu? Volume air pada panci 2 berapa? 2 gelas satuan. 2 gelas satuan. Terus volume air pada panci yang ketiga itu sebesar berapa? 3 gelas satuan. Gelas satuan. Nah, Pak Guru ulang. Volume air pada panci 1 ini sebanyak 3 gelas satuan. Volume air pada panci 2 ini sebanyak 2 gelas satuan. Volume air pada panci 3 sebanyak satuan. Uji piro ki dihitung berarti piro satuan. Oh, Mas Rafif. Coba sekarang kita kira-kira volume air di sini kalau diisi 3 gelas satuan itu kira-kira segini. 3 gelas satuan kira-kira isinya segitu. Kalau diisi 2 gelas satuan itu kira-kira isinya segini. Oke. Kalau kita isi dengan 6 gelas satuan, itu kira-kira volume airnya segini, katakan. Nah, sekarang anak-anak bisa membandingkan. Anak-anak bisa membandingkan volume, panci dengan volume air paling besar adalah panci berapa? 3. Panci 3, oke. Terus panci dengan volume air paling kecil adalah panci berapa? 2. Panci 2. Oke. Jika diurutkan, jika panci diurutkan dari panci dengan volume air terkecil, urutannya bagaimana? Panci 2, panci 1, panci 3. Oke. Panci 2, kemudian panci 1,
Panci 1. Kemudian Nah, 3. Oke, sampai ini. Sampai ini adakah yang belum jelas? tidak. Sampai ini apakah ada yang belum jelas? Ada Tidak ada. bingung? Tidak ada yang bingung. Oke. Kalau tidak ada yang bingung, nanti di classroom kalian juga punya tugas seperti ini. Kalian diminta menentukan panci dengan volume air paling besar. Nah, kalian sudah bisa ya? Sudah. Sudah bisa. Oke, kita lanjutkan sekarang. Coba ini perlu di screenshot tidak? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak mau di screenshot, kalau tidak mau di screenshot, saya hapus. Oke, saya hapus ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bukunya. Sekarang kita lihat lagi bukunya. Nah, ini nanti tugas kalian di classroom membandingkan ini. Oke. Pak Guru jelaskan ya. Panci ini setara dengan 3 gelas satuan. Panci ini setara dengan 10 gelas satuan. Terus panci ini setara dengan 2 gelas satuan. Terus panci ini setara dengan 6 gelas satuan. Panci terakhir ini setara dengan 1 gelas satuan. Oke, yang volumenya paling besar panci yang berapa ya? Kalau kita sebut ini panci 1, ini panci 2, ini panci 3, ini panci 4, ini panci 5. Yang volumenya terbesar adalah panci 2. Panci kedua. Yang volumenya paling kecil adalah panci 5. 5 ya. Panci kelima. Terus kalau diurutkan Pertama panci 5. panci kelima, Panci ketiga. panci ketiga, Panci ke-1. panci ke-1, Panci keempat. panci keempat, Kedua. panci kedua. Oke, berarti sudah paham. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ya dengan materi berikutnya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Sebentar. Kita akan membayangkan, kita akan berimajinasi membayangkan Mbak Eva sedang berulang tahun. Nah, misalnya Mbak Eva akan berulang tahun. Kalian semua diundang ke rumah Mbak Eva misalnya. Nah, di rumah Mbak Eva disediakan beberapa menu makanan.
Nah, Pak Guru tuliskan menunya. Pak Guru tuliskan menunya. Ya, menunya ada bakso. Nah, terus ada lagi mie ayam. Terus ada lagi siomay. Terus ada lagi batagor. Terus ada nasi dengan Pak Gus, nasi dengan ayam goreng. Nah, nasi ada bakso. Pak Guru kotai saja ya, Pak Guru kotai ya, beri kotak ya. Menunya ada bakso, ada mie ayam, Sungai. ada siomay, Batagor. batagor, ada nasi dengan ayam goreng. Nah, kalian diminta memilih satu menu saja yang boleh dimakan, tidak boleh makan 2 menu atau lebih. Hanya boleh makan satu jenis menu saja. Nah, coba di kolom chat, di menu chat, kalian tuliskan menu apa yang kalian pilih, yang kalian suka. Coba kalian tuliskan di menu chat, masing-masing menuliskan nama dan menu yang disukai, yang mau dimakan apa. Dong. Coba semua menuliskan yang dipilih apa saja. Semua menuliskan menu yang dipilih apa saja. Kalian tuliskan menu yang kalian pilih apa saja. Pak Guru tulis ya, dari menu chat Pak Guru salin ya. Resvia suka batagor. Terus Eva suka mie
mie ayam. Terus apalagi ya, Fauzan suka bakso. Terus Lilin suka mie ayam. Terus siapa lagi nih? Mbak Brilian suka ayam goreng. Mbak Brilian suka ayam goreng. Mbak Aulia suka tagor. Terus Mas Malik suka ayam goreng. Enak-enak semua ya. Enak-enak semua ya. Terus Iya. Mbak Arifah suka apa tadi? Mbak Arifah suka batagor. Terus siapa lagi ini? Mas Ilham suka siomay. Terus mana lagi? Mas Rafif suka apa itu? Mas Rafif suka bakso. Mas Iqbal suka siomay. Terus Mas Arkan suka bakso. Terus Mas Anan suka mie ayam. Terus siapa lagi ya? Oh, habis. Oke. Nah. Guru sukanya apa? Pak Guru sukanya apa? Pak Guru suka duit. Jangan ada di situ. Ada di situ. Oke. Nah, sekarang karena kalian itu sukanya bermacam-macam, nah, nanti kemungkinan ada beberapa sikap yang bisa muncul karena kalian memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang suka batagor, ada yang suka mie ayam, ada yang suka bakso, yang suka ayam goreng, ada yang suka apa lagi. Nah, kalian kan berbeda-beda. Nah, karena perbedaan itu, kemudian nanti kemungkinan akan muncul beberapa sikap. Nah, misalnya akan muncul sikap tenggang rasa. Ada tidak sikap tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu maksudnya apa? Tenggang rasa itu maksudnya bisa memahami perasaan, bisa menerima dan tidak mempermasalahkan perasaan orang lain. Tenggang rasa itu. Kemudian selain sikap tenggang rasa, nanti akan muncul lagi sikap yang lain. Misalnya, bisa beda pendapat tidak itu? Bisa. Bisa.
berbeda pendapat. Misalnya, coba sikap yang lain lagi. Apa misalnya? Apalagi? Bisa bertengkar tidak? Karena, weh, Arifah sama Resvia makannya sama Batagor. Nah, nanti karena Mbak Resvia itu makannya banyak, Mbak Resvia makannya banyak, Mbak Resvia mau habiskan Batagornya, Mbak Arifah ribut enggak? Ribut, jangan dihabiskan, saya juga mau makan. Ojo dintek iki biar mangan Batagor kok mau jupuk kabeh. Bisa ada pertengkaran tidak? Bisa. Oke. Bisa ada pertengkaran. Apalagi? Ada permasalahan. Tidak mau bersatu. Mbak Resvia, Mas Fauzan suka bakso. Terus Mbak Eva suka mie ayam. Terus Mas Fauzan bisa menghargai perbedaan. Oke, kamu suka mie ayam, enggak apa-apa, saya suka bakso. Artinya apa? Menghargai perbedaan. Ya tidak itu? Bisa tidak? Bisa. Ada. Oke. Tidak mau bersatu. Terus. Guru. Hah? Tidak mau bersatu. Oke, tidak mau bersatu artinya tidak rukun. Tidak rukun. Terus misalnya sikap apa lagi yang mungkin muncul? Mbak Aulia suka batagor, Mas Malik suka ayam goreng. Mbak Aulia, kamu makan ayam goreng saja. Biar sama-sama saya, kita kan sehati. Nah, bisa tidak? Apa itu? Sikap apa itu namanya? Sikap apa namanya? Memaksakan kehendak misalnya. Memaksakan kehendak. Ada tidak kemungkinan memaksakan kehendak? Ada. Ada. Terus misalnya lagi sikap yang lain lagi. Karena sukanya macam-macam, itu bisa memperkaya wawasan tidak? Ya. Nah. Oke, nah sekarang kalian tentukan sikap mana saja yang boleh ditiru. Sikap mana yang ditiru? Yang mana? Untuk sikap rasa. Tenggang rasa, oke. Kita beri tanda centang pada tenggang rasa. Ini sikap yang boleh ditiru. Apalagi? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Ini boleh ditiru. Apalagi? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu biasa. Oke, boleh ditiru berbeda pendapat. Oke, biasa berbeda pendapat. Apalagi? Memperkaya wawasan boleh ditiru tidak? Boleh. Memperkaya wawasan biar semakin pinter. Ini boleh ditiru. Terus sekarang yang tidak boleh ditiru. Yang tidak boleh ditiru, sikap yang tidak boleh ditiru. Pertengkaran. Ditiru. Oke.
Tidak rukun, boleh ditiru tidak? Tidak. Oke, ini tidak boleh ditiru. Terus memaksakan kehendak boleh ditiru tidak? Masa kehendak. Oke, ini juga tidak boleh Tidak. ditiru. Oke. Begitu anak-anak, jadi sikap sifat atau kebiasaan yang berbeda itu bisa memunculkan berbagai macam sikap atau berbagai macam hal. Perbedaan sifat dan kebiasaan itu bisa memunculkan berbagai macam sikap. Kalau di Indonesia dalam skala nasional itu sikap-sikap yang mungkin muncul, misalnya sikap tenggang rasa itu bisa muncul. Terus berbeda pendapat itu pasti muncul. Terus bisa juga ada perang antar suku kalau di Indonesia karena berbeda budaya misalnya. Kemudian ada sikap memahami perasaan orang lain itu pasti muncul. Kemudian saling melengkapi satu sama lain karena berbeda saling melengkapi. Ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar matematika saat ada tugas. Kemudian yang pintar bahasa Indonesia mengajari temannya yang tidak pintar bahasa, yang pintar matematika mengajari temannya yang nggak pintar matematika misalnya. Jadi saling melengkapi. Kemudian bisa memicu pertengkaran. Kemudian ada sikap menghargai perbedaan. Kemudian akan muncul sikap memaksakan kehendak. Ada sikap memperkaya wawasan, ada sikap tidak mau bersatu. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang boleh ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Oke. Kalian bisa ya menentukan sikap mana yang boleh ditiru dan sikap mana yang tidak boleh ditiru kalau diberikan beberapa pilihan sikap. Bisa ya? Itu nanti ada di tugas kalian di classroom. Oke, hari ini materinya hanya sampai itu. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama, apa tadi? Apa? Menyimpulkan isi bacaan tentang teknologi pangan pada pengolahan kacang kedelai. Yang pertama, kemudian sudah belajar mengisi teks rumpang. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai membandingkan volume benda. Tadi kita pakai contoh apa? Panci. Kalian sudah Pak Guru ajari, kita sudah belajar mengenai membandingkan volume panci dengan satuan tak baku. Satuannya apa tadi? Gelas satuan. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar mengenai sikap-sikap yang kemungkinan muncul karena adanya perbedaan sifat dan kebiasaan. Nah, dari sikap-sikap itu kalian sudah bisa menentukan mana sikap yang boleh ditiru dan mana saja sikap yang tidak boleh ditiru. Sampai ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada setelah ini silakan langsung menyelesaikan tugas kalian di classroom. Tidak usah menunggu orang tua kalian. Langsung kalian kerjakan saja, selesaikan. Setelah selesai kalian boleh bermain. Oke, begitu ya anak-anak. Untuk pagi ini sesi konferensi video Pak Guru akhiri. Mudah-mudahan kalian jelas. Kalaupun toh belum jelas, nanti kalian bisa memutar kembali rekamannya di YouTube di channel Pak Guru. Nah, seandainya masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa menanyakannya di grup WhatsApp.
Silakan langsung menyelesaikan tugas kalian di classroom. Setelah selesai, kemudian nanti kalian berdoa sendiri-sendiri untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Begitu saja. Jika Pak Guru ada salah, Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru tutup Zoom-nya. Silakan kalian melanjutkan menyelesaikan di tugas di classroom supaya kalian tidak lupa materinya, tidak lupa penjelasan Pak Guru. Jadi saat mengerjakan tugas di classroom akan lancar-lancar saja. Oke, selamat pagi semua, selamat melanjutkan belajar. Zoom-nya saya matikan ya. Ya. Oke.